46. Secara silih berganti. Yang teks malam ini yang akan saya bahas dengan Bapak Ibu sekalian, ya. Oke. 36 sampai oke. Nanti Bapak Ibu kita baca silih berganti ya. Saya mulai dulu. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sama-sama kita bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, jadi puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dan saya mengucapkan selamat datang untuk semua ada orang tua murid yang di sini dan juga ada saudaraku dari Tanjung Pinang 5 orang yang duduk di cry room ya. Dan mertuanya juga ada di sini, suami istri mertua. Jadi kita bersyukur, kita mau berdoa sebelum kita memasuki firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar. Pada hari ini kami memperingati kesengsaraan, penderitaan Tuhan, bagaimana Tuhan pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami semua. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami ini manusia yang fana, manusia yang rapuh dan tak berdaya. Jika bukan Engkau yang membuka jalan keselamatan bagi kami semuanya binasa Tuhan. Tetapi kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Allah menjelma jadi manusia, Allah yang mau menjadi manusia, tinggal beserta kami 33,5 tahun. Allah yang taat kepada Allah Bapa, Allah yang mau melakukan kehendak Bapa. Kiranya berbicara di hati kami semua Tuhan. Engkau yang menundukkan hati kami, Engkau yang menenangkan hati kami untuk mendengar sabda-Mu Tuhan. Sehingga iblis tidak mengambil benih firman-Mu yang begitu indah dan merebutnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau fokuskan pikiran dan hati kami, dan Engkau jauhkan segala gangguan Tuhan, sehingga pikiran kami, hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. 100% sepenuh hati kami berikan kepadamu, karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, dan kami juga mengasihi Engkau sepenuh hati kami Tuhan. Kami serahkan Engkau ampuni dosa kami Tuhan, jikalau kami seperti murid-murid yang tertidur Tuhan, tidak menjaga di saat-saat sengsara-Mu Tuhan. Jikalau kami juga tertidur Tuhan, jikalau kami mendengar firman-Mu, itu adalah kelalaian kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mencelikkan mata dan hati kami, sehingga kami tidak membiarkan Tuhan Engkau menderita sendiri Tuhan. Kami tidak membiarkan siapapun yang merebut benih firman Tuhan dari hati kami Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kuduskan hidup kami, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyatakan firman-Mu Tuhan.
Engkau urapi Tuhan semua yang hadir pada malam ini. Berbahagialah mereka yang datang mencari-Mu Tuhan, yang mengingat hari kesengsaraan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, Yohanes 15 ayat 13 mengatakan ya, kita lihat di sini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya mau tanya ya, Bapak Ibu, adik-adik perhatikan ya. Kalau suatu hari ya, kalau kita mati ada yang mau gantikan kita? Misalnya kita melakukan sesuatu hal sehingga kita dihukum ya. Apakah yang ada mau menggantikan kita hukuman kita? Kita melakukan kejahatan mungkin di dalam hidup kita sehingga kita harus dipanis, dihukum dan masuk penjara. Siapa mau menggantikan Lause Anglia berbuat jahat? Siapa mau gantikan Lause dihukum di penjara? Mungkin bilang, nggak maulah Lause yang buat jahat, Lause yang pantas masuk penjara. Atau kalau kecuali orang yang sangat mengasihi Lause Angliang ya, misalnya suami Lause Angliang, Lause Adi, mungkin anak Lause Angliang, ya mungkin mau menggantikan Lause. Kalau Lause misalnya ya ada suatu hal terjadi ya, mereka mungkin mau menggantikan Lause ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau untuk orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, mungkin kita mau berkorban ya. Mungkin anak kita sakit ya, anak kita menderita, sebagai orang tua kita tidak tahan melihat anak kita menderita. Sedikit pun anak kita menderita, kita ikut, batin kita justru juga menderita Bapak Ibu ya. Kita bisa katakan, biarlah jangan sakit ini, anak saya jangan sakit, biarlah saya yang sakit Tuhan, biarlah saya menderita daripada anakku yang menderita Tuhan. Saya masih ingat betul sebagai ibu 3 anak, yang mempunyai 3 anak, kalau anak saya sakit, anak saya ditusuk, saya ikut menangis ya Bapak Ibu. Ketika Hana diinfus waktu masih kecil, saya melihat dia 3 kali diinfus ya. Waktu kecil ada sinus, saya tidak tahan, saya juga ikut menangis ya. Saya yakin Bapak Ibu punya anak, jika sakit, menderita, Bapak Ibu juga melakukan segala cara untuk meringankan sakitnya anak Bapak Ibu, bukan ya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini, bagi orang yang kita kasihi, kita mungkin mau mengorbankan nyawa kita ya Bapak Ibu ya, menggantikannya supaya dia tidak menderita ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau bagi orang yang bukan siapa-siapa, orang yang berbuat jahat ya, coba Bapak Ibu tuliskan nama-nama, kira-kira siapa yang mau menggantikan kita kalau kita berbuat dosa, kalau kita berbuat jahat ya. Kita pergi rampok, tusuk orang, lalu Lause Angliang gantikan saya dihukum ya. Atau siapa mau gantikan? Mungkin kita gimana ya, orang ini telah menusuk orang. Tadi di berita di Singapura baru ya, kemarin ya, ada satu cowok tiba-tiba ambil pisau di restoran itu ya, tusuk ya, bacok itu istrinya ya. Tadi baru saya lihat beritanya di Singapura kejadian ya. Dan banyak orang mau selamatkan yang dibacok, lalu lempar meja, lempar kursi supaya dia tidak bacok lagi istrinya ya. Nah, katanya perempuannya kemungkinan istrinya. Lalu setelah itu polisi datang tangkap dia ya, dan dia akan dihukum ya, dipanis Bapak Ibu. Jadi wah, kalau menggantikan orang yang menyebalkan, orang yang melakukan dosa, siapa di sini mau menggantiin? Ayo tulis. Ada tak yang mau menggantikan hukuman Stefanus ya, hukuman Dika ya. Ada di kelas buat masalah, bertengkar, berkelahi. Ayo, Jeremy yang gantikan, mau tak? Kau yang buat, kau yang hukum lah. Kenapa saya harus gantikan? Ya, kadang kita begitu. Kalau orang berdosa, mungkin kita ini ya, tidak mau ya, mungkin tak ada nama. Kita pikir-pikir, siapa ya mau menggantikan saya? Siapa ya? Mungkin satu nama pun kita tak terpikirkan orang yang mau menggantikan kita. Ya. Kecuali tadi saya bilang
orang yang sangat kita kasihi ya Bapak Ibu. Jadi di sini Tuhan Yesus luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus mau menggantikan kita. Tiada kasih yang lebih besar selain Tuhan Yesus yang mau memberikan nyawanya untuk kita semua manusia berdosa. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Bapak Ibu sekalian, itulah kasih Tuhan Yesus, beda sekali dengan manusia. Kontras sekali dengan kasih kita hari ini. Kontras sekali, beda sekali. Tiada manusia yang mau menggantikan posisi kita, hukuman kita, selain kasih Tuhan Yesus, selain pengorbanannya satu-satunya yang mau mengasihi kita Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus bukan saja mau mengasihi kita, mengorbankan nyawanya untuk kita, dan Dia berdoa untuk kita Bapak Ibu. Ya. Getsemani, kesengsaraan Yesus. Bapak Ibu ingat, Tuhan yang telah mati untuk kita, Tuhan yang berdoa untuk kita, Tuhan yang memikirkan kita. Tadi lagu Above All, di atas segalanya, penderitaannya, yang puncak penderitaannya, Tuhan masih memikirkan orang berdosa. Bayangkan Bapak Ibu, di atas puncak, di atas salibnya, Tuhan masih memikirkan saudara dan saya semua. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan? Getsemani artinya tempat pemerasan minyak zaitun ya. Nah, tempat Yesus berdoa di Bukit Zaitun, Getsemani, tempat kesengsaraan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan seorang Tuhan yang jauh dari kita ya Bapak Ibu, tetapi Dia bisa mendoakan kita. Dia mendengar seruan doa kita, dan Dia bergumul di Taman Getsemani untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Sungguh luar biasa ketika saya merenungkan firman ini, saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Dia seorang Allah yang berjuang untuk kita mati-matian. Bagaimana Dia menyerahkan segalanya untuk kita semua Bapak Ibu. Getsemani ya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan ini lalu daripadaku Tuhan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bukan kemauan saya Tuhan, tetapi kemauan-Mu terjadilah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus bergumul. Sampai 3 kali Dia mengatakan demikian. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, dan makin intens, makin meningkat doa Yesus, biarlah jika ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku yang meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Makin intens ya, makin kuat Tuhan berdoa, dan Dia berserah kepada Tuhan Bapak Ibu. 3 hari Tuhan bergumul dalam doa. Begitu berat pergumulan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bergumul berdoa untuk gereja? Apakah Bapak Ibu bergumul berdoa untuk hamba Tuhan kalian? Apakah Bapak Ibu ada hati untuk berdoa di gereja seperti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus saja berdoa. Kenapa kita sebagai umat Kristen tidak berdoa? Itu adalah suatu tanda tanya kita harus pikirkan dalam hidup kita. Tuhan, Engkau menyerahkan segala-galanya. Engkau sengsara di Getsemani, berdoa untuk saya yang hina ini. Kenapa Tuhan, saya tidak rajin berdoa? Saya tidak datang ke hadapan-Mu berdoa, mencari-Mu Tuhan. Kita harus pikirkan itu semua tuh. Malam ini, biarlah firman Tuhan menegur kita. Biarlah firman Tuhan menceritakan hati kita dan mata kita semua. Di mana kasih kita kepada Tuhan? Hari ini di manakah kasih kita kepada Tuhan, saudara-saudari? Dan ketika Tuhan Yesus menyatakan itu, Dia tahu hanya Dialah yang harus melalui cawan ini. Dia tahu hanya Dialah yang bisa menyelamatkan kita. Maka Dia memikulnya Bapak Ibu. Karena di Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini. Dan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yaitu Tuhan Yesus. Hanya satu nama. Hanya satu jalan ke surga ya. Yesus saja jalannya.
Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Ayo. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Jadi satu jalan aja Bapak Ibu. Satu jalan ini aja, tiada yang jalan lain. Makanya Yesus harus memikul semua hukuman kita Bapak Ibu. Maka dia harus bergumul di Taman Getsemani untuk kita. Dan dia harus berjalan ke jalan salib untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Saudara-saudari, Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang disembelih, dikorbankan untuk kita semua. Karena dosa kita, bukan karena dosa dia. Tidak ada kesalahan yang didapati Gubernur Pilatus di dalam pengadilan Tuhan Yesus. 3 kali Romawi, pengadilan Romawi, ya. 3 kali pengadilan Yahudi, ya. Kita lihat tidak ada kesalahan dia. Dan cawan penderitaan ini, cawan piala ini adalah simbol daripada pembalasan penghukuman. Piala itu, cawan itu dipakai untuk menyatakan murka Tuhan, ya, siksaan pahit, cobaan berat. Jadi Tuhan Yesus lagi menanggung murka Tuhan. Cawan yang Tuhan Yesus berdoa adalah cawan murka dari Allah, yaitu bahasa aslinya ya, hatiku sedih dan sangat takut, ya. Gambaran Tuhan Yesus yang sedih dan sangat takut, bahasa Yunaninya artinya yaitu dalam agony, ya, sorrowful trouble, grief, berduka cita yang sungguh Bapak Ibu. Dia sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tadi terjemahan Alkitab mengatakan seperti mau mati rasanya Bapak Ibu. Sangat takut dan sedih. Be greatly alarmed. Artinya Tuhan Yesus itu sangat ketakutan Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Bukannya Tuhan Yesus Tuhan? Bukannya dia Allah? Kenapa dia bisa takut? Kenapa dia bisa gentar untuk menyelamatkan kita? Bapak Ibu, karena perpisahan yang paling sakit ketika Allah Bapa meninggalkan Allah Anak. Allah Anak harus menanggung murka Allah atas dosa manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang Yesus takutkan Bapak Ibu? Apa yang Yesus being greatly alarmed, ya, sangat takut dan gentar. Ya, itu bukan penderitaan fisik yang Tuhan Yesus takut Bapak Ibu. Bukan the passion of Christ, penderitaan fisik yang Tuhan takut. Bukan kematian yang Tuhan Yesus takut. Karena Tuhan Yesus sudah pernah bilang, aku menyerahkan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah takut. Tidak takut akan kematian dan siksaan, penderitaan fisik, ya. Dan Yesus takut apa? Yesus takut akan murka Allah yang begitu hebat atas dosa Bapak Ibu. Murka Tuhan yang begitu hebat akan dosa. Karena dia adalah Allah 100%. Dia juga adalah Allah. Dia adalah manusia 100%. Jadi ketika Yesus takut dan gentar, di kemanusiaan Tuhannya itu ada di dalam dirinya. Kemanusiaannya Bapak Ibu. Ya. Orang yang dimurkai Allah akan ditinggalkan Allah. Saat itu Yesus juga akan ditinggalkan Allah. Allah berpaling mukanya dari Tuhan Yesus Bapak Ibu. Begitulah Tuhan Yesus sangat sedih sekali. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus secara manusia dia sedang menanggung dosa seluruh dunia Bapak Ibu. Bukan dosa satu orang ya Bapak Ibu. Dosa kita semua dipikulnya. Seluruh dunia dipikul Tuhan Yesus Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam sistem, dalam istilah medis ya, Alexander Material ya, dia mengatakan ada istilah medis yang mengatakan apa yang terjadi adalah kegelisahan yang hebat yang mengakibatnya terlepasnya zat-zat kimia yang memecahkan kapiler dalam kelenjar-kelenjar keringat. Akibatnya terjadi sedikit pendarahan dalam kelenjar ini dan keringat yang dikeluar disertai dengan darah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita gelisah ya, kalau kita sangat gelisah, gentar, atau kita stres, panik ya, keluarkan keringat kita, peluk-peluk keringat kita, sampai pingsan pun ada ya ibu-ibu ya. Kalau lagi betul-betul stres ya, mau kekuatan kita sampai semuanya ini ya, keluar keringat,
dan peluk-peluk darah. Ini ada istilah kedokteran yang dikenal sebagai dunia medis mengenal ini sebagai hematidrosis ya. Tingkat kegelisahan dan ketakutan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus bergumul untuk kita. Tuhan Yesus memikirkan kita bagaimana dia bisa menyelamatkan umat manusia yang hanya dia bisa tebus, hanya yang dia bisa menggantikan hukuman kita. Tuhan Yesus sedang memikirkan saudara dan saya semua Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Dan sampai malaikat Tuhan harus turun memberi kekuatan kepadanya. Bapak Ibu bayangkan secara manusia, siapa yang bisa menanggung semuanya ini ya? Sendiri menanggungnya. Murid-murid tertidur, murid-murid semua membiarin Tuhan Yesus tanggung sendiri. Tidak ada yang di pihak Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita lihat saat itu semuanya meninggalkan Tuhan Yesus ya. Ingat Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia. Yesus dikuatkan saat dia juga seorang manusia Bapak Ibu. Ini ketika semua orang sudah datang ya. Yudas Iskariot mau memakai simbol tanda cium untuk menangkap dia. Semua udah bawa obor kepala imam, orang-orang prajurit Roma. Semua udah mau menangkap Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus dikuatkan. Ya. Tuhan Yesus bergumul dan menderita untuk kita Bapak Ibu sekalian. Salib Kristus adalah perwujudan dari kasih Tuhan dan keadilan Allah. Upah dosa ialah maut. Ketika kita berdosa, kita akan dihukum. Ya, siapapun di sini kalau berbuat salah, kita akan dihukum. Secara legal, secara hukum negara, kita akan masuk dalam hukuman ya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kasih Allah tunjukkan kepada kita, dia menunjukkan kasihnya kepada kita dan menyelamatkan kita. Itu luar biasa. Di Taman Getsemani kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus mau mati, ya, bukan karena terpaksa, dia rela ya, dia rela, ya, sebagai Allah Tritunggal, ya, dia di dalam rencana kekal Allah Tritunggal kita ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sang Anak rela datang, bersedia datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia, hidup selama 33,5 tahun, menderita, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga untuk kita semua. Semua dia lakukannya karena kasihnya yang besar kepada manusia berdosa. Luar biasa ya. Pernahkah kita memikirkan kasih Tuhan yang luar biasa ini? Pernahkah kita pikir rencana Allah yang kekal sejak dahulu 2000 tahun yang lalu diwujudkan di dalam Allah Anak dan mengiring Roh Kudus menyertai kita sampai hari ini? Pernahkah kita pikir kasih Allah yang tak terhingga untuk kita sejak dahulu kala sampai sekarang? Jadi kita lihat murka Allah menyebabkan Tuhan Yesus ditinggalkan, Allah Anak ditinggalkan. Di kayu salib relasi Tuhan Yesus dengan Allah Bapa bukan lagi Bapa dan Anak, tetapi antara Allah yang suci dengan manusia berdosa Bapak Ibu. Allah yang suci menghadap manusia berdosa antara hakim dan terdakwa. Jadi Tuhan Yesus itu menanggung sebagai terdakwa, menanggung hukuman kita semua. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus tidak memanggil Bapaknya sebagai Bapa lagi seperti yang dia lakukan dalam doanya. Dan dia memanggil apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani, ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah penderitaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus menghadapi murka Tuhan di saat itu ya. Hukuman yang harus ditanggung oleh kita adalah hukuman kekal di neraka, terpisah dari Allah selamanya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dia menanggung murka Tuhan. Dia tahu kalau dia tidak menanggungnya, kitalah yang harus tanggung semua. Kitalah yang harus tanggung semua kesalahan kita sendiri semua. Kitalah yang akan binasa semua. Dan tidak ada juru selamat yang bisa menyelamatkan kita. Makanya Tuhan Yesus rela, dia rela menderita semuanya ini. Dia memikirkan, siapa? Memikirkan satu jiwa selamat adalah sangat berharga di mata Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, cinta kasih Tuhan Yesus, siapakah saudara, siapakah saya? Sehingga Yesus rela begitu mengorbankan segalanya untuk saudara dan saya. Kadang gak habis pikir saya, ya, siapakah kita manusia yang selalu melukai Tuhan, yang selalu semalas-malasan,
yang selalu dingin terhadap Tuhan, yang selalu tidak ada kasih yang berkorban untuk Tuhan, tetapi Tuhan rela mati untuk kita. The cross shows us the seriousness of our sin, but it also shows us the immeasurable love of God. Ya, Billy Graham mengatakan salib Tuhan menunjukkan keseriusan dosa kita semua, dan tetapi juga salib menunjukkan juga kasih Tuhan yang tak terhingga, Bapak Ibu. Luar biasa ya kasih Tuhan. Dia tahu begitu besarnya, begitu seriusnya dosa kita kalau tidak diselesaikan. Dia tahu begitu bahayanya, begitu fatalnya dosa kita kalau Tuhan Yesus tidak datang. Makanya kasih Tuhan yang tak terhingga datang menyentuh Bapak Ibu semua, datang menyentuh saya dalam kehidupan saya. Kasih Allah yang tak terhingga datang memanggil Bapak Ibu saya hari ini di gereja yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Pernah tak pikirkan Bapak Ibu, kadang kita tidak sanggup berjaga-jaga dan berdoa untuk Tuhan kita. Kadang kita tidak sanggup berjaga-jaga di dalam ibadah pun hari Minggu. Kita tidak memberi hati sepenuhnya untuk Tuhan. Di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak memberikan segenap hati kita, dedikasi kita untuk Tuhan. Apakah kita layak jadi murid Tuhan Yesus? Apakah kita layak disebut orang Kristen, Bapak Ibu? Mari kita selidiki hati kita, Bapak Ibu, hari ini. Tidak sanggupkah Bapak Ibu datang ke gereja, berjaga-jaga sejam saja bersama Tuhan? Ibadah cuma 2 jam, Jumat Agung setahun sekali. Tidak sanggupkah kita hadir, berjaga-jaga bersama Tuhan? Tidak sanggupkah kita memberikan hati sepenuhnya setiap minggu, setiap Rabu, setiap persekutuan untuk mengikut Tuhan sepenuh hati di dalam hidup kita? Di mana dedikasi kita kepada Tuhan? Di mana kita bilang kita mengasihi Tuhan? Bohong semua Bapak Ibu. Saudara-saudari, bohong, kita jangan mau jadi orang munafik. Kita harus sungguh-sungguh bertobat malam ini Bapak Ibu. Kita bertobat jika kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kita menangis di hadapan Tuhan jika kita tidak memberi hati sepenuhnya kepada Tuhan setiap minggu ketika mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berjaga-jaga, berdoa. Tuhan di Getsemani, di atas segalanya, berdoa, berjuang begitu hebat untuk kita. Di mana perjuangan kita untuk Tuhan? Saya tanya, saudara-saudari malam ini yang duduk di sini, di mana perjuangan saudara untuk Tuhan Yesus? Di mana kasih Bapak Ibu dan adik-adik semua? Kalian mengasihi Tuhan Yesus tidak? Dalam hidup kalian ikut arus dunia dan melupakan Tuhan Yesus. Banyak orang tidak mengikuti jejak penderitaan Kristus. Banyak orang ikut arus dunia dan melupakan salib Kristus Bapak Ibu. Banyak orang di Jumat Agung ingat datang ibadah. Tetapi apakah memberikan hati sepenuhnya untuk Tuhan? Dan Jumat Agung bukan hanya datang aja Bapak Ibu, berjaga-jaga berdoa. Kita seharusnya berjaga-jaga berdoa setiap hari, setiap minggu di dalam kehidupan kita. Memberi hati sepenuhnya untuk Tuhan di setiap hari, setiap detik, setiap jam dalam kehidupan kita. Bukan sekarang aja Bapak Ibu, bukan hari jadi orang Kristen pasca aja kita, bukan ya. Tetapi kita harus jadi orang Kristen yang betul-betul merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita setiap hari Tuhan. Setiap hari, setiap detik, setiap jam dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kadang orang Kristen melupakan Tuhan. Mereka ikut arus dunia. Mereka lupa akan salib Tuhan. Mereka cuma memikul salib Tuhan di hari Jumat Agung aja, di Paskah saja. Tetapi setiap hari, apakah memikul salib Tuhan? Apakah saudara Bapak Ibu mengingat salib Tuhan setiap hari? Apakah ada berjaga-jaga berdoa, mendengarkan salib Tuhan setiap hari, memikul salib Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, tadi lagu yang dinyanyikan, mohon ku dimengertikan, kau mati bagiku Tuhan, ku mau bagaikan malaikat menjaga kuburmu ya. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan pimpin ke Kalvari. Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu melupakan kasih Tuhan? Terima, ku rela segenap hati memikul salibku.
Terima cawan pahit sertanya, pimpin ke Kalvari Bapak Ibu. Bapak Ibu bersedia memikul salib Tuhan? Terima cawan pahit Tuhan, bukan hanya mau berkat saja, bukan hanya mau kesembuhan saja dalam hidup kita, tetapi pikul cawan pahit Tuhan. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Malam ini jangan kita lupa tentang Getsemani, perjuangan Tuhan yang luar biasa untuk kita. Tuhan berdoa untuk kita. Kenapa kita tidak berdoa tuh Bapak Ibu sekalian? Tuhan tidak pernah melupakan kita. Satu nyawa pun Dia selamatkan. Kenapa kita melupakan Tuhan kita yang begitu mengasihi kita? Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kenapa saudara dan Bapak Ibu mengecewakan Tuhan? Kenapa Bapak Ibu tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan saudara-saudari? Jadi Bapak Ibu, di Mazmur 40 ayat 8 mengatakan, Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan yang mahal, aku yang tidak berharga ini, telah diselamatkan Tuhan di dunia ini. Apakah aku juga suka melakukan kehendak-Mu Tuhan? Apakah aku juga suka seperti Tuhan Yesus yang mau melakukan kehendak Bapa di surga? Tuhan Yesus yang memberikan sepenuh hati, menjalankan misi Allah taat sampai mati, sampai jalan ke salib. Apakah kita juga mau melakukan kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan Yesus suka, kita juga suka. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan di Alkitab, kita juga mau lakukan. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Hari ini Bapak Ibu simpan apa di dada Bapak Ibu? Di jantung Bapak Ibu, di hati Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu simpan? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Ya. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Menyedihkan kan Bapak Ibu? Kadang kita hidup di dunia hanya sementara. Kita kejar apa Bapak Ibu? Kita kejar apa? Kita berikan hati kepada Tuhan Yesus tidak? Tuhan Yesus sudah kasih kita kebebasan. 6 hari bekerja. Rutinitas jalan terus bekerja. Tetapi hari Sabat apakah kita kuduskan untuk Tuhan? 1 hari saja Tuhan minta kita. Berikan cinta kasih kita kepada Tuhan aja kita tidak sanggup. Bagaimana kita sebut kita orang Kristen yang mengasihi Tuhan? Bapak Ibu, mari kita lakukan Taurat Tuhan di dalam hati kita. Simpan firman Tuhan sebagai jantung hati kita. Simpan itu dan lakukan, bukan lupakan Bapak Ibu. Kita mau menjalankan kehendak Tuhan di dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Ada satu lagu yang sangat bagus ya, yang menyatakan kalau kita orang Kristen tidak diperas, tidak diuji, kita tidak akan keluar sebagai alat Tuhan yang memuliakan Tuhan. Kadang Tuhan datangkan penderitaan dalam hidup kita supaya kita ingat Dia, karena kita telah lupa salib Tuhan yang menggantikan kita. Oh Tuhan, perlukah aku terima penderitaanmu? Tiap pukulan pasti berguna. Itu adalah alat untuk memeras minyak zaitun ya, yang gambarnya ya. Nah, jika apa yang kau ambil dengan diri kau ganti. Ya, mari kita nyanyi lagu ini. Ku sangat malu dan sesal, hanya pikir diri. Di hidup kita, kadang kita hanya pikir diri, kita lupa Tuhan. Ya, apa yang lebih baik darimu dan lebih berharga? Tuhan Yesus apakah yang paling berharga di hati Bapak Ibu sekalian? Kadang yang paling berharga bukan Tuhan Yesus di hati Bapak Ibu. Saudara-saudari, kadang yang paling berharga mungkin benda di dunia ini yang Tuhan ciptakan itu yang Bapak Ibu taruh di takhta hati Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tidak mendugakan Tuhan Yesus? Bapak Ibu, oh Tuhan, ku hanya berdoa, kau bertambah dan ku kurang. Coba kita sambil nyanyi, sambil merenungkan lagu ini ya. Ayo kita coba sambil nyanyi, sambil merenungkan kisah kasih Tuhan. Segalanya Dia berkorban untuk kita. Jika apa yang Tuhan ambil, Tuhan ganti dengan dirinya sendiri. Ayo.
pun tak ditekan, takkan jadi minyak. Buah anggur tak diperas, takkan menjadi arak. Minyak narwastu tak diolah, tak berbau semerbak. Oh Tuhan, perlukah aku terima penderitaanmu? Tiap pukulan pasti berguna, jika apa yang kau ambil dengan diri kau ganti. Ayat 2. Ku sangat malu dan sesal, hanya pikir diri. Meski ku pernah kau paham aniaya yang ku rasa. Pernahkah kau suka cita, tak peduli yang lain? Hanya ngomong berguna pada Tuhan senantiasa. Tiap pukulan pasti berguna, jika apa yang kau ambil dengan diri kau ganti. Ya, itulah kasih Tuhan kita. Jika Tuhan ambil apa dalam hidup kita, Dia serahkan dirinya dengan diri Tuhan sendiri, disalib Tuhan gantikan kita, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari kita. Tuhan sangat sayang kepada kita, Bapak Ibu. Tiap pukulan yang Tuhan datangkan dalam hidup kita, tiap ujian dan cobaan yang Tuhan datangkan dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita. Cuman kadang Bapak Ibu, kita manusia yang egois, kita manusia yang sangat-sangat egois, kita mementingkan diri kita sendiri, kita mementingkan diri kita tidak pernah memikirkan tentang Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, biarlah kita malam ini merenungkan siapakah yang paling berharga di dunia ini bagi Bapak Ibu. Apakah benda, kekayaan, harta dalam hidup Bapak Ibu? Apakah Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu ya? Sering di hidup kita tidak memikul salib buat Tuhan, dan kita tidak pikir mau melayani Tuhan, tidak mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, tidak mau berkorban sedikit harta kita pun untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan kita pakai hanya untuk menikmati diri kita sendiri. Bapak Ibu, malam ini mari kita berdoa Tuhan yang Roh Kudus yang berbicara di hati kita. Saya mau nantang remaja pemuda malam ini. Para pemuda remaja, tulislah satu komitmen Bapak Ibu. Saudara-saudari yang hadir malam ini, tulislah satu komitmen kepada Tuhan. Apa yang Bapak Ibu mau perbuat untuk Tuhan yang mengorbankan segalanya untuk Anda malam ini. Tulislah di handphone, ingatlah di hati, janji sama Tuhan di hati. Apa yang Bapak berikan kepada Tuhan. Jangan saya hidup dalam penyesalan, hanya pikir diri sendiri, tapi saya hidup untuk Tuhan malam ini ya. Bapak Ibu, di film Korea, ini kisah nyata ya, Bapak Ibu boleh search di YouTube, nonton film ini, sangat bagus. Kisah nyata tentang anak Korea ini ya, kena bencana pelecehan ya, penganiayaan pelecehan seksual, umur 89 tahun, operasi membuat kantong buatan, pembuangan feses ya, kolostomi ya, sekujur tubuh luka, orang tua menderita sekali. Saya ada nonton sampai nangis ya, luar biasa pengorbanan orang tuanya. Ya.
Dia menderita sekali, seumur hidup harus pakai kolostomi, saluran pembuangan feses dalam tubuhnya Bapak Ibu. Dan orang tuanya berpikir segala cara ya, bagaimana untuk meringankan penderitaan orang tuanya. Karena dia trauma, papanya sendiri dia tidak berani dekat. Dia tidak mau jumpa papanya. Dan papanya harus memikirkan segala cara bagaimana mendekati anak ini. Dan papa dan ibunya sangat menderita sekali, turut menderita dengan apa yang dirasakan anak ini. Mereka maunya mereka yang menderita, bukan anak ini Bapak Ibu. Dan saya menonton film ini dan saya menyaksikan kasih orang tua yang luar biasa. Saya mengingat kasih Yesus dalam hidup saya. Saya mengingat bagaimana kasih Tuhan menderita di kayu salib menggantikan saya. Darahnya mengalir, rusuknya untuk menebusmu. Tadi kita nyanyi lagu yang sangat menyentuh hati. Setiap kali saya nyanyi lagu itu saya mau nangis, ya. Pernahkah kau coba 160 ya. Coba kita nyanyi satu kali ya. Itu lagu sangat luar biasa. Pernahkah kita renungkan penderitaan Yesus dalam hidup kita, ya. Yesus menderita bagimu. Lagu nomor 160 ya. Coba kita nyanyi satu kali saja. Ayat 1 dan 2. Bagimu saudara-saudari, menderita untuk saya juga. Yesus menderita menggantikan dosa kita Bapak Ibu. Yesus menderita semuanya, kasihnya yang ajaib yang sengsara bagimu. Yesus membuka jalan keselamatan bagi kita supaya kita tidak menderita, putus hubungan dengan Allah Bapa, Dia perdamaikan kita. Jadi Bapak Ibu, jangan kita melupakan kasih Tuhan yang luar biasa. Betapa sedihnya hati orang tua jika anak tidak merasakan pengorbanan orang tuanya. Hari ini saya jadi orang tua. Bapak Ibu yang duduk di sini, anaknya sudah besar, sudah kuliah, sudah jadi orang. Kalau anaknya sukses, melupakan Bapak Ibu, kasih sayang Bapak Ibu, tidak menghormati Bapak Ibu, melawan Bapak Ibu, bahkan meninggalkan Bapak Ibu batang kara. Apa Bapak Ibu tak merasa kesakitan? Apa Ibu saudara-saudari tak merasakan kesakitan penderitaan itu dan mengalirkan air mata buat anak Bapak Ibu? Kita akan menangis, merintih, kita akan berteriak, kita mau mati rasanya jika kita punya anak yang demikian Bapak Ibu. Bagaimana dengan hati Tuhan Yesus? Betapa sedih Tuhan Yesus kalau kita tidak bisa merasakan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Begitu juga Tuhan Yesus,
Dia mati, dia berkorban segalanya untuk kita. Tetapi kita jadi ciptaannya, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu menyembah Tuhan, tidak tahu mengasihi Tuhan kembali, tidak tahu membalas budi, dan tidak tahu mempersembahkan diri kita sebagai alat Tuhan. Apa hati Tuhan tidak hancur Bapak Ibu? Hancur hati Tuhan melihat kita Bapak Ibu. Hancur hati Tuhan melihat kita yang tidak mengasihi Dia, yang dingin terhadap Dia Bapak Ibu. Malam ini, baiklah kita kembali ke kasih Tuhan. Baiklah kita mengasihi Tuhan. Jangan ingat diri saja, berdedikasilah kepada Tuhan. Ambil komitmen para remaja pemuda. Kapan kalian mau persembahkan diri menjadi alat Tuhan? Kapan kalian mau mengikut Tuhan? Kapan kalian mau melayani Tuhan? Tidak banyak kesempatan. Corona tidak memandang muka, Covid tidak memandang muka. Banyak orang muda dipanggil Tuhan langsung. Bapak Ibu, sejak muda serahkanlah dirimu kepada Tuhan, ya. Yesus berkorban semuanya untuk kita. Ikatan batin penderitaan Yesus itu harus ada di dalam sanubari jantung hati kita, menerobos dalam hidup kita, menyatu dengan kita. Kalau Bapak Ibu malam ini tidak merasakan cinta Tuhan dan penderitaan Tuhan dalam hati Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Tanda tanya besar. Kalau kita tidak merasakan kuasa salib dalam hidup kita, cinta kasih yang luar biasa menggerakkan hati kita, bagaimana kita bisa mempersembahkan diri kita melayani Tuhan dengan setulus hati? Bapak Ibu, kita harus punya ikatan batin, kita harus merasakan apa yang Yesus derita. Kita harus mengerjakan apa yang Tuhan Yesus hendak lakukan. Bukan kehendak saya Tuhan, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudari mengatakan, Yesus Engkau segalanya bagiku. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku tidak layak, aku orang berdosa, namun Engkau menggantikanku. Getsemani, Jesus love me. Jangan lupakan Getsemani, Yesus mengasihi-Mu saudara-saudari. Yesus mengasihi-Mu sampai detik-detik terakhir. Sampai sekarang pun Dia mengasihi-Mu. Berjuang untuk kita, keselamatan kita. Yesus berjuang untuk iman kita. Yesus berdoa syafaat untuk kita semua. Ketika kita jatuh, Yesus tarik kita kembali. Ketika kita dingin, kita jauh mengikuti arus dunia, Tuhan Yesus memanggil kita kembali. Ingat, jangan lupa cinta kasih Tuhan. Seumur hidup kita, kita tidak boleh melupakan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Pengorbanan Yesus tidak akan sia-sia. Kita tidak boleh meremehkan darah yang telah Tuhan korbankan untuk kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, the cross is not a mere event in history. It's a way of life. Take up your cross daily, Jesus said. Ya, John Piper mengatakan, salib itu bukan hanya sekedar sejarah, ya. Itu adalah suatu jalan kehidupan kita. Suatu kehidupan kita yang setiap hari. Pikulah salib setiap hari, ya, kata Tuhan Yesus. Artinya kita harus memikul salib kita setiap hari Bapak Ibu. Ya, bukan Jumat Agung, bukan Paskah saja kita datang mengasihi Tuhan. Setiap hari pikul salibmu, kata firman Tuhan, kata Yesus, ya. Setiap hari pikul salib kita Bapak Ibu. Kita buka lagu Yesus Sahabatku. Dan saya mau tanya Bapak Ibu, nanti untuk renungan firman Tuhan, Yesus Sahabatku, kita nyanyi untuk adik-adik yang percaya Yesus, ya, adalah sahabat kita. Sampai mati kita mau ikut Tuhan. Seumur hidup kita mau percaya kepada Tuhan, ya. Yesus Sahabatku. Yang langsung kirim ke WA Osman. Yesus Sahabatku. Ya. Jadi Bapak Ibu, sambil menyanyikan lagu ini, nanti saya akan tanya untuk Bapak Ibu renungkan firman Tuhan, ya. Mari kita nyanyi sama-sama lagu yang sangat indah. Ketika saya di sekolah menantang anak-anak untuk komitmen percaya Tuhan Yesus, puji Tuhan, anak-anak semua angkat tangan.
Dan guru-guru semua juga di sekolah hamba Tuhan juga menantang anak-anak untuk percaya Yesus ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat Dikau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat Dikau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat Dikau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat Dikau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ya, sampai sini ya. Jadi ingat ya, sampai ku besar nanti, ku kan ingat Tuhan Yesus, ku kan ingat Dikau. Yesus di kayu salib memikirkan kita. Yesus sampai sekarang memikirkan saudara dan saya hari ini. Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Apakah kita juga memikirkan Tuhan Yesus? Apakah kita memberi diri kita mengasihi Tuhan Yesus? Bapak Ibu, hari ini Tuhan Yesus memanggil Bapak Ibu, saudara-saudari, terimalah keselamatan dari Dia. Jika Bapak Ibu hari ini yang belum percaya, mari kita membuka hati menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Sambil main Precious Cross yang lembut, saya mau Bapak Ibu berdoa. Malam ini kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Yesus menderita bagimu. Jadi kita tidak tahu hanya di otak aja. Kita jangan hanya tahu saja Yesus menderita, Yesus disalibkan saja. Tetapi apakah kita siap hidup kita juga mau memikul salib, hidup untuk Kristus ya. Musik Precious Cross dimainkan dengan lembut ya. Jadi Bapak Ibu, malam ini saya mau Bapak Ibu merenungkan betapa besar kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kita bersyukur ya kepada Tuhan yang telah berkorban untuk kita. Yesus berdoa untuk Bapak Ibu, apakah saya juga mau melakukan yang berkenan dan yang Tuhan suka dalam hidupku. Bukan kemauanku Tuhan, tetapi kemauan-Mu Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Tuhan Yesus telah menderita untuk kita Bapak Ibu. Apakah selama ini kita hanya memikirkan diri kita sendiri? Dan apakah kita tidak pernah merasakan bahwa Yesuslah segalanya untuk kita? Yesuslah yang paling berharga di dalam hidup kita. Malam ini biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah kita lebih mengasihi Tuhan, berkomitmen melayani Tuhan. Biarlah kasih Yesus hadir setiap hari di dalam hidup kita. Bukan di Paskah saja, tetapi hadir di dalam kehidupan saya. Dan mau kita menyerahkan diri kita untuk Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kuasa salib-Mu yang memberikan kami kehidupan. Anugerah Tuhan mulai yang membuat kami menjadi orang Kristen, menjadi orang yang diselamatkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang bergumul di Taman Getsemani sendirian Tuhan, untuk kami yang berdosa. Engkau yang begitu berat menanggung murka dari Tuhan Allah Bapa. Kiranya Tuhan kami bisa merasakan penderitaan-Mu. Kiranya kami juga Tuhan bisa merasakan kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang KTP, orang Kristen tanpa pertobatan. Kami tidak menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, yang dingin terhadap Engkau Tuhan. Kami malu Tuhan menjadi orang Kristen yang munafik. Kami malu Tuhan jika kami tidak sungguh-sungguh di dalam ibadah kami. Jika kami tidak memberi hati kami dan mengabdi kepadamu. Kami malu Tuhan, kami tidak layak Tuhan menjadi orang Kristen. Kiranya Tuhan Engkau yang mengampuni dosa kami, kelalaian kami sebagai orang Kristen di dalam ibadah, di dalam kehidupan. Engkau bahurilah kami Tuhan, Engkau ubahlah kami. Masuklah dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami juga mau memikul salib-Mu, menderita dan merasakan penderitaan-Mu dan kebangkitan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan menjadi orang Kristen yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanan-Mu. Dan kami di hidup ini mau mengambil kesempatan Tuhan, mau memberi hidup kami seumur hidup melayani Tuhan. Dan mau memikirkan Engkau Tuhan, mau mengingat Engkau Tuhan sampai kami besar, sampai kami mati nanti. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami serahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah saudara-saudari kami malam ini pulang dengan satu komitmen. Apa yang kami lakukan untuk-Mu Tuhan, Engkau telah melakukan segalanya untuk kami. Kami juga Tuhan mau melakukan semuanya untuk-Mu Tuhan, untuk memberikan hidup kami untuk-Mu dan melayani-Mu dan mengasihi-Mu dan bertobat sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya serahkan kepada pemimpin.